Guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Tamara Cantika, NIM 20071257754. Aku dari Teknik Kimia kelas B, angkatan 2020. Nah, di sini aku dapat project untuk buat struktur Lewis dan struktur 3 dimensi suatu senyawa. Di sini aku akan menyontohkan beberapa contoh senyawanya, yaitu di antara senyawa tersebut harus ada yang namanya tuh memenuhi aturan oktet. Kemudian kita cari muatan formalnya. Untuk contoh soalnya, yuk cus kita coba. Contoh soal yang pertama yaitu BF3. Nah, di sini kita uraikan dulu. B itu di golongan ketiga, sehingga elektron valensinya yaitu 3. Nah, untuk F itu berada di golongan ke-7, sehingga elektron valensinya sama dengan 7. Nah, setelah kita mengetahui golongan dan elektron valensinya, maka kita lanjut membuat struktur Lewis. Nah, di sini kita bikin struktur Lewisnya. Nah, di sini tadi dia F3, sehingga B itu di tengah-tengah, lalu di sini F, di sini F, dan di sini F. Karena F tadi di sini ada 3 F, makanya dia BFN. Kita masukkan elektron valensinya. B tadi ada 3 elektron valensi, dan F ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita bisa lihat kalau di sini ada elektron yang berikatan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita lihat di sini ada yang berikatan, maka kita cari muatan. Nah, untuk muatan formalnya, rumusnya yaitu jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang jumlah setengah elektron ikatan. Nah, di sini kita cari dulu muatan formal dari B, yaitu elektron valensi B tadi ada 3, kemudian dikurang elektron bebasnya ada 0 karena tidak ada yang bebas, dilanjutkan dengan jumlah setengah elektron ikatan. Elektron ikatannya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 setengahnya berarti 3. Maka muatan formalnya sama dengan 0 atau netral. Lanjut untuk muatan formal dari F, yaitu elektron valensi F tadi 7 dikurang elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang elektron yang berikatan. Yang kita ambil salah satunya itu 1, 2 bagi setengah berarti 1. Maka muatan formalnya sama dengan 0 atau net. Kita dapat muatan formalnya, kita cari struktur 3 dimensinya. Nah, untuk struktur 3 dimensinya itu kita pakai A. Dia selalu A, lalu X. X itu jumlah dari pasangan untuk berikatannya. Di sini ada 1, 2, 3, maka dia AX 3. Nah, untuk E, yaitu dia tidak dituliskan karena dia 0, ya kan? Kenapa dia bisa 0? Karena E itu adalah elektron bebasnya. Di sini tidak ada elektron yang bebas karena ini berpasangan sama ini pasangan, pasangan semuanya. Sehingga dia AX3 atau yang biasa disebut dengan segitiga planar.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu contohnya S, F, 4. Nah, di sini kita harus tahu dulu S itu berada di golongan ke-6. F itu berada di golongan ke-7. Maka elektron valensi S sama dengan 6. Ini elektron valensi F sama dengan 7. Nah, di sini F-nya yang 4, berarti kita buat struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya berarti F, di sini F, di sini F, di sini F, di sini F. Nah, biar apa? Biar mudah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, masukkan F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat di sini ada elektron yang berpasangan, ini, lalu ini, sehingga F-nya memenuhi aturan oktet. Setelah kita membuat struktur Lewisnya, maka seperti biasa kita cari muatan formalnya. Yang mana rumusnya yaitu jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang jumlah setengah elektron yang berikatan. Untuk muatan formal S itu elektron valensi S tadi ada 6. Lalu kita kurang dengan elektron bebasnya yaitu ada 2. Dikurang dengan elektron yang berikatan setengahnya. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setengah dari 8 yaitu 4. Maka muatan formalnya sama dengan 0. Kemudian kita cari muatan formal dari F-nya. Yaitu elektron valensi F tadi 7 dikurang elektron bebasnya yaitu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang setengah dari elektron yang berikatan. Elektron yang berikatannya ada 1, 2, setengahnya 1. Sama dengan 0. Next, kita cari struktur 3 dimensinya. Dimana menggunakan A, lalu X. X ini adalah jumlah pasangan untuk dia berikatan. Tadi di sini ada 4, maka AX 4. Lalu E itu adalah jumlah elektron yang bebas. Ini kita lihat E-nya ada 1 pasang, yaitu 1, 2, 1 pasang, maka E 1. Maka ini disebut juga dengan tetrahedral terdistorsi. Untuk contoh soal yang ketiga atau yang terakhir yaitu contohnya di sini saya membuat H2O.
Nah, di sini kita seperti biasa tentukan dulu H itu berada di golongan ke-1. Sehingga elektron valensinya yaitu 1. Lalu O itu berada di golongan ke-6. Sehingga elektron valensinya sama dengan 6. Nah, di sini seperti biasa kita gambarkan yang pertama itu struktur Lewisnya. Nah, di sini struktur Lewisnya yaitu O, ini H, ini H. Nah, di sini hanya 1, O-nya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita lihat di sini, yang berpasangan adalah ini. Setelah kita menentukan struktur Lewisnya, maka kita cari muatan formalnya. Seperti biasa, kita masukkan rumusnya yaitu jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang jumlah setengah elektron ikatan. Nah, kita cari pertama kali itu muatan formal untuk O. Nah, muatan formal O yaitu elektron valensi O tadi ada 6, dikurang elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4, dikurang elektron yang berikatannya setengahnya itu 1, 2, 3, 4, setengahnya berarti 2. Maka muatan formalnya yaitu 0. Lanjut kita cari muatan formal H, di mana elektron valensi H yaitu 1, dikurang elektron bebasnya itu 0, dan dikurang elektron yang ikatan. Setengahnya itu 1, 2, setengahnya 1. Maka muatan formalnya yaitu 0. Nah, setelah kita dapat muatan formalnya, maka kita bisa membuat struktur 3 dimensinya. Nah, seperti biasa, menggunakan huruf A, lalu X, di mana X-nya itu adalah 2, karena pasangannya itu ada 2, 1, 2. Berarti AX2. Lalu untuk E-nya itu ada 2, karena ada 2 pasang itu 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pasang kan? Berarti kita tulis AX2E. Nah, biasanya struktur 3 dimensi AX2E2 ini disebut dengan planar bentuk V. Sekian video tutorial saya tentang ikatan kimia untuk menentukan struktur Lewis dan struktur 3 dimensi serta mencari muatan formalnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.